Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dengan saya Bunga Putri Hananta. Jadi untuk pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai router OS dan router board. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke penjelasannya. Apa sih itu router OS dan router board? Nah, jadi ini tuh produk dari Mikrotik. Mikrotik, router OS, dan router board itu merupakan dua komponen utama yang dibuat oleh perusahaan Mikrotik untuk membangun jaringan komputer yang stabil dan profesional. Jadi intinya gini, router OS itu adalah sistem operasi berbasis Linux yang mengubah komputer atau perangkat keras menjadi router jaringan yang lengkap dengan fitur pengatur lalu lintas data. Nah, sedangkan router board ini adalah bentuk perangkat keras atau hardware berupa papan sirkuit atau mini PC buatan Mikrotik yang sudah diisi dan menyatu dengan router OS. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu agar teman-teman juga tidak bingung ya. Jadi, router OS itu adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk mengubah komputer atau perangkat keras menjadi router jaringan yang andal. Sistem ini berisi berbagai fitur lengkap untuk mengatur lalu lintas data seperti pembatasan kecepatan internet, pengaman jaringan, dan pembagian hak akses pengguna. Nah, kalau router board itu adalah barisan produk perangkat keras berupa papan induk elektronik atau board yang diproduksi oleh perusahaan bernama Mikrotik asal Latvia. Perangkat ini sengaja dirancang sebagai sistem tertanam atau embedded system yang bertugas menjalankan sistem operasi router OS untuk menangani segala kebutuhan jaringan komputer lokal maupun skala yang luas. Nah, kalau teman-teman bertanya fiturnya ini apa? Oke, jadi fitur dari router board dan router OS itu yang pertama, routing dinamis. Ini mendukung protokol jalur utama seperti OSPF, VGR, RIP, dan MPLS untuk mengatur arah data. Nah, yang kedua, firewall dan keamanan. Ini untuk menyaring data masuk dan keluar, blokir situs, serta proteksi dari serangan luar. Nah, yang ketiga ada manajemen bandwidth. Ini tuh untuk membagi kecepatan internet secara adil atau membatasi pemakaian tiap pengguna. Yang keempat, ada hotspot server, yang mungkin sudah sering kalian dengar. Nah, ini tuh untuk menyediakan halaman login atau captive portal dan manajemen voucher untuk jaringan Wi-Fi publik. Yang kelima, ada load balancing dan failover. Ini untuk menggabungkan beberapa jalur internet atau sebagai jalur cadangan otomatis jika salah satu mati. Yang terakhir, ada VPN dan tunneling. Jadi itu untuk menyediakan akses jaringan jarak jauh yang aman lewat PPTV, L2TV, OpenVPN, dan WireGuard. DHCP dan DNS server juga mengatur pembagian alamat IP otomatis dan penerjemah nama domain. Nah, kalau teman-teman bertanya, tipe dari Mikrotik ini apa ya? Oke, saya jelasin ya. Jadi, router OS itu sistem operasi perangkat lunak yang berbasis Linux buatan Mikrotik yang mengubah komputer atau perangkat keras menjadi router jaringan. Nah, sedangkan router board adalah nama perangkat keras atau hardware yang berupa papan sirkuit khusus buatan Mikrotik yang sudah tertanam dan menjalankan router OS secara langsung. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan level lisensi router OS, biar teman-teman juga mengetahuinya. Untuk level 0 trial itu mode uji coba gratis selama 24 jam setelah instalasi. Level 1 atau demo itu gratis tanpa batas waktu, tapi fiturnya itu sangat dibatasi dan hanya untuk uji fungsi dasar ya teman-teman. Kalau untuk level 3 itu dikhususkan untuk klien wireless atau CVE atau WISV atau Phone to Phone. Level 4 itu cocok untuk pengguna kantor kecil atau RT/RW atau wireless access point, balas aktif pengguna hotspot atau VPN hingga 200. Untuk level 5 itu jaringan skala menengah, mendukung jumlah pengguna aktif dan terowongan atau tunnel yang jauh lebih banyak. Nah, untuk yang terakhir level 6. Ini lisensinya penuh tanpa batasan fitur maupun jumlah pengguna atau unlimited.
Nah, jadi teman-teman mungkin bisa tahu ya kalau misalnya level 0 itu agak kurang, sehingga kalau levelnya naik, justru itu lebih bagus dan lebih baik untuk digunakan oleh teman-teman sekalian. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan poin dari saya untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.